Halo teman-teman semua, aku mau berbagi kisah nih sama kalian semua. Tapi sebelum aku ceritakan kisah yang aku alami, nah di sini aku lagi naik busway ya. Ini aku lagi naik busway dari Ciputat ke arah Kampung Rambutan, dan sengaja aku videoin ke arah luar supaya kelihatan gitu kondisi jalanan dan juga kondisi gedung-gedung di pinggiran kota Jakarta. Dan ini lokasinya masih berada di Jakarta Selatan, di mana Jakarta Selatan itu yang bagian ini ya, itu perbatasan dengan Tangerang Selatan dan juga Depok. Makanya aku bilang tadi daerah Jakarta ataupun daerah pinggiran Jakarta. Nah, pengalaman yang mau aku ceritakan ke teman-teman semua ini adalah pengalaman ketika aku melamar sebuah kerja yang aku dapatkan informasinya melalui postingan Instagram. Waktu itu aku apply lah, aku hubungin kontak person yang ada di flyer postingan Instagram itu. Nah, terus dia minta aku kirimkan berkas-berkasnya seperti ijazah, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan lain-lain gitu. Singkat ceritanya, aku kirimlah semua berkas-berkas yang diminta oleh tim rekrutmennya. Kemudian 2 hari setelah itu aku diundang untuk melakukan interview. Lalu aku datang, untuk lokasinya waktu itu di daerah Bekasi ya. Nah, kemudian aku datang ke sana interview, lalu dilanjutkan dengan micro teaching karena waktu itu aku ngelamarnya di sebuah sekolah dan aku ngelamarnya sebagai posisi guru SD ataupun primary. Nah, sampai di sana aku langsung chat kontak adminnya. Nah, terus aku disuruh lapor ke security, baru aku disuruh sama securitynya untuk masuk ke sebuah ruangan. Waktu itu disiapkan satu kelas untuk tempat aku tes, dan di kelas itu petugasnya ataupun tim rekrutmennya memberikan satu paket soal yang harus aku kerjakan. Di situ ada tes materi bahasa Inggris, kemudian ada materi-materi yang akan diajarkan di level SD ataupun primary. Selama berjalannya tes, salah satu orang ataupun tim rekrutmen itu, yaitu Miss ataupun Ibu ya, yang aku chat, yang nomornya ada di kontak person postingan IG itu, bolak-balik dari kantor ke ruangan tempat aku melaksanakan tes ujian tertulis itu. Nah, ternyata mereka sedang rapat juga dengan kepala sekolah dan tim manajemen pendidikannya di sana. Selesai melaksanakan tes tertulis, aku disuruh sama security untuk ke ruang kantor untuk melaksanakan micro teaching. Karena sebelumnya juga sudah diinformasikan kalau untuk tes yang akan dilakukan itu adalah tes tertulis dan micro teaching. Harusnya ada tes ngaji juga sebenarnya, tapi pada saat itu tes ngajinya ke skip. Aku nggak tahu mereka lupa apa gimana, tapi ya skip itu tes ngaji ya, karena basicnya sekolah yang aku lamar itu adalah sekolah Islam. Nah, di sini aku udah mulai ngerasa janggal, mulai ngerasa aneh. Biasanya itu kalau micro teaching itu cuman dinilai oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ataupun kalau misalnya ada satu lagi itu tim dari HR-nya ataupun tim dari manajemen pendidikannya. Nah, kalaupun tambah lagi ada lagi orangnya, itu adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tapi ini beda guys, itu satu sekolah, staf dan guru semua ada di situ. Karena mereka pada saat itu lagi rapat juga. Dan aku micro teachingnya di depan mereka yang lagi rapat, artinya mereka lah peserta sebagai siswanya.
dan aku menyampaikan materi micro teachingku di depan mereka. Waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 20 orang lebih ya. Jadi mereka itu bebas menyangga, bertanya apa itu bebas banget. Dan terus terang, selama berjalannya micro teaching itu aku sangat kerasa tidak nyaman, karena ini konsepnya bukan micro teaching, bukan penilaian gimana cara aku menyampaikan materi, tapi aku dikerjain sama satu kantor. Aku ngerasa dikerjain karena mereka bertingkah laku seperti siswa yang gak bisa diatur. Akhirnya kayak lepas kontrol gitu, yang mengakibatkan materi yang aku sampaikan itu kepotong, kejeda, dan kejeda. Tapi aku tetap berusaha menenangkan, kayak biasalah melakukan treatment di kelas, melakukan manajemen kelas supaya kondisi kelas aman, terkendali. Lalu aku lanjutkan menyampaikan materi micro teachingku dengan baik hingga selesai. Tapi guys, yang menjadi kejanggalan aku, yang membuat aku gak nyaman dan bisa dibilang kesal gitu, mereka nyadar kalau mereka itu guru, tapi kelihatan banget mereka tuh kayak gak memberikan ruang untuk aku menyelesaikan untuk aku menyampaikan micro teachingku dengan cara yang yang lancar gitu. Selalu ada distraction sehingga penyampaianku sering terjeda. Alhamdulillahnya micro teaching selesai, materi aku sampaikan sampai selesai, dan sesi tanya jawab sama sesi tanya jawabnya pun sesi tanya jawab yang berupa nyeleneh gitu. Di akhir mereka menyampaikan bahwa tunggu 3 hari, nanti kalau 3 hari nggak dihubungin berarti nggak lolos. Nah, tapi mereka menghubungi aku lagi setelah 3 minggu. Aku kan udah ngerasa nggak lolos itu ya. Ternyata setelah 3 minggu mereka ngubungin aku lagi, dipanggil untuk sesi wawancara berikutnya. Di sesi wawancara berikutnya dijelaskan semua bla bla, aturan yang menurut aku nggak masuk akal. Dan di akhir dijelaskan juga bahwa semua karyawan di sini ijazahnya ditahan, dan endingnya aku minta waktu untuk mempertimbangkan, tapi pada akhirnya aku nggak ambil itu pekerjaan karena menurut aku nggak cocok buat aku jika aku harus menyerahkan ijazah untuk ditahan selama 3 tahun. Gitulah guys, pengalaman yang aku ceritakan, pengalaman yang kurang menyenangkan tentunya, tapi ya gitulah namanya hidup ya. Ada pengalaman yang enak dan juga ada pengalaman yang gak enak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya.